Salam Patunggilan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Kita mengadakan ibadah minggu dengan tata ibadah khusus yang ditata oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Hal ini kita laksanakan sesuai dengan himbauan pemerintah dan Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan untuk memutus penyebaran virus corona atau COVID-19. Kita jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, dan senantiasa sehat selalu. Dan jangan lupa untuk pakai masker setiap keluar dari rumah. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama, Suaramu Ku Dengar. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam ibadah pada minggu kali ini dengan pengakuan yang demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang disebut Yesus Kristus, kiranya ada di dalam persekutuan jemaat pada saat ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini adalah hari yang baik bagi kita karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Betapa besar kasih Tuhan yang diberlakukan bagi kita. Kita tidak mampu memberikan jawaban yang terbaik atas kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Kita sering melakukan kesalahan kepada sesama kita, terlebih di hadirat Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa mohon pengampunan. Kita berdoa. Rasa hormat, syukur, dan terima kasih layak kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau terus-menerus memelihara kehidupan kami, bahkan sampai saat ini Engkau tetap menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kasih-Mu luar biasa bagi kehidupan kami ya Tuhan. Namun demikian kami yang Kau kasihi belum mampu membalas kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami belum mampu mengasihi sesama kami, belum mampu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ini terlihat di dalam tutur kata dan perilaku kami yang sering tidak berkenan kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni. Pengakuan ini hanya kami ungkapkan kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkaulah yang punya kuasa untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa kami.
Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah yang pagi hari ini saya ambil di dalam surat Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berbahagialah kita, Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Berita anugerah ini mari kita sambut dengan bernyanyi kidung jemaat nomor 386. Kita akan nyanyikan bait pertama dan ke-6. Manisnya nama penubus, dan berakhirnya kita bernyanyi, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca, mendengar tentang kesaksian firman Tuhan, sekaligus kita akan merenungkannya. Lebih baik kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Allah yang mulia dan kudus, yang berkenan hadir dalam kehidupan manusia, yang menderita, mati, dan bangkit di dalam Yesus Kristus. Kami datang lagi kepadamu ya Tuhan, untuk mendengar, menggumulkan kesaksian firman-Mu. Tuhan, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, sehingga seluruh kehidupan kami di bawah kuasa firman-Mu. Bahkan ya Tuhan, kami mohon berkat hikmat-Mu, kekuatan, kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang melayani firman kali ini adalah manusia biasa dan terbatas. Tolong ya Tuhan, berikan kemampuan untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24, ayat yang ke-13 sampai dengan 35 yang demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka,
lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu tentang apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa Ia telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali dengan salam patunggilan kita Bapak Ibu Saudara. Manusia hidup itu di bawah atau di dalam rentangan waktu atau zona waktu yang berbeda. Zona waktu manusia hidup itu ada 3 Bapak Ibu Saudara. Zona masa lampau, zona sekarang, dan zona yang akan datang. Masa lampau itu menjadi sebuah kenangan bagi manusia. Masa sekarang, pertanyaannya apa yang mau dilakukan oleh manusia sekarang? Kalau manusia itu kita, apa yang kita lakukan sekarang? Untuk masa yang akan datang, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi. Manusia hanya bisa berharap saja.
bercita-cita, berangan-angan, dan merencanakan untuk masa mendatang. Nah, Bapak Ibu Saudara, 3 zona dalam kehidupan manusia itu, manusia tidak berdaya, tidak mampu menguasai, hanya mengikuti waktu yang sedang berjalan. Ada yang berkuasa atas 3 waktu itu adalah Dia yang menderita, mati, dan bangkit. Bacaan kita di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, murid yang pulang ke Emmaus. Emmaus itu barat dari kota Yerusalem. Dia sedang pulang dan merasa kecewa karena yang diharapkan itu akan menjadi raja atas kehidupannya, menjadi raja secara tatanan dunia, ternyata mati disalibkan. Ada kegundahan, ada kecemasan, campur baur di sana, Bapak Ibu Saudara. Karena mengarah perjalanannya itu ke barat, Bapak Ibu Saudara, otomatis menjelang senja. Di sana Tuhan Yesus menampakkan diri tanpa disadari oleh 2 orang yang pulang ke Emmaus. Yang menyertai itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika hampir malam, orang yang pulang ke Emmaus ini menawarkan diri untuk singgah sebentar. Dan yang ditawari mau singgah sebentar. Ketika singgah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengambil roti dan memotong-motongnya. Dari situlah Bapak Ibu Saudara, 2 murid yang pulang ke Emmaus itu disadarkan bahwa yang menyertai dalam perjalanan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita ambil sebuah pelajaran bagi kehidupan kita? Yang pertama, sekali lagi, Dia yang mati dan bangkit itu menguasai zona waktu. Kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Yesus Kristus hadir di mana saja, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Dia hadir di tengah-tengah perjalanan mereka yang pulang ke Emmaus. Dia hadir di tengah-tengah keluarga, di rumah. Dia juga hadir menurut rencananya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu kita telah beribadah di rumah, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tidak lagi di gereja. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus tidak hadir hanya di gereja saja. Tetapi Yesus Kristus hadir sepanjang perjalanan di mana kita berada. Kapan saja, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Disitulah kemurahan Tuhan Yesus. Disitulah Yesus Kristus hadir menguasai kehidupan kita. Jadi berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di mana kita berada, kapan saja Tuhan melawat dan memberkati. Dalam situasi yang sekarang ini, banyak orang yang cemas, banyak orang yang takut karena penyebaran virus corona. Sudah banyak korban jatuh sakit, bahkan mati, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus hadir menyapa kita, menyapa Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus hadir menyertai dan memberkati kita semua.
Terpujilah nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, yang mati, bangkit, menyertai, hadir dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan menghimpun persembahan ibadah minggu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai dasarnya dari Mazmur 54 ayat 8 yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita menghimpun persembahan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati. Kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Tuhan Allah yang hadir dalam kehidupan manusia, di dalam Yesus Kristus yang menderita, mati, dan bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus yang hidup. Kami menaikkan seruan hormat syukur kami, karena Tuhan
senantiasa hadir dalam segala kondisi kehidupan kami. Di mana kami berada, di situ Engkau hadir, Engkau mengetahui pergumulan kami. Baik di perjalanan, di mana saja kami berada, bahkan di tengah-tengah keluarga kami, Engkau hadir menyapa kami. Engkau hadir memberkati kehidupan kami. Engkau hadir menguatkan, meneguhkan pengharapan kami di tengah-tengah situasi merebaknya virus corona pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mohon berkat secara khusus situasi bangsa negara kami, masyarakat yang ada di negeri kami. Banyak yang terjangkit virus corona, yang sakit karena corona, yang sakit karena yang lain, sakit penyakit yang diderita. Kami datang kepadamu, tolonglah mereka, berikan kekuatan dan kesembuhan. Secara khusus, tenaga medis, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan. Dari kemampuan mereka Engkau pakai untuk sarana berkat bagi kesembuhan banyak orang. Berkati dokter, perawat, siapapun yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, termasuk keluarganya yang sering ditinggal karena tugas khusus ini ya Tuhan. Berkati mereka. Berkati para pemimpin bangsa kami dan orang-orang yang secara khusus memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Berkati mereka supaya kehidupan kami lebih baik lagi. TNI, Polri, dan relawan yang ada, satu padukan mereka dalam kerja keras untuk memutus mata rantai penularan virus corona pada saat ini. Sertai mereka ya Tuhan, dengan berkat kekuatan, kemampuan untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan ini. Kami mohon berkat untuk jemaat-Mu Gereja Kristen Jawi Wetan dalam segala kegiatan programnya ya Tuhan, baik di lingkup jemaat, lingkup majelis daerah, dan lingkup majelis agung. Biarlah Engkau juga hadir menata, memberikan hikmat kepada orang-orang yang secara khusus untuk melakukan tugas panggilan-Mu, pelayanan gerejawi di Gereja Kristen Jawi Wetan, bahkan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Pasuruan. Bapa Surgawi, berkati umat-Mu yang ada di kota Pasuruan dan kabupaten, baik di Induk, di Pepantan, Grati, Kedaung, Pantan, Tejowangi, Pantan, Bangil. Kiranya Engkau hadir memelihara mereka. Inilah umat-Mu ya Tuhan, kuduskanlah umat-Mu juga bagi-Mu sendiri, karena ini orang-orang pilihan-Mu. Kami juga mohon berkat, biarlah keluarga kami Tuhan berkati. Segala yang kami upayakan sekalipun sederhana, biarlah itu menjadi sarana di mana Tuhan memberkati. Anak-anak kami yang masih belajar, biarlah anak-anak kami pun Tuhan berkati dengan kemampuan untuk berproses belajar mengajarnya. Anak kami boleh pandai, bahkan Tuhan, kami mohonkan berkat keberuntungan bagi anak-anak kami. Bapa Surgawi, dengan ungkapan syukur kepadamu, kami naikkan persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Terimalah persembahan kami. Biarlah persembahan kami juga layak di hadirat-Mu. Tuhan berkenan berkarya di tengah-tengah
dunia ini melalui Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Pasuruan melalui persembahan kami. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan, biarlah dalam menata, menatur, dan pemakaiannya berkenan kepadamu. Jika kami akan undur dari ibadah ini, kiranya Tuhan juga tetap menyertai dengan tangan kasih-Mu yang terus-menerus merangkul kami, sehingga damai sejahtera tidak pernah hilang dari kehidupan kami. Tuhan, jika ada yang tidak berkenan dalam ibadah kami kali ini, kiranya Tuhan mengampuni kami. Biarlah Tuhan sendiri di dalam Roh-Mu yang kudus menyempurnakan ibadah kami di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami merupakan ibadah kepadamu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah ungkapan syukur hormat kami kepadamu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri peribadatan kita kali ini. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk berdiri. Bapak Ibu, mari kita menjalani kehidupan ini dengan tenang dan menjaga kebersihan baik jasmani dan rohani kita. Penanda berakhirnya peribadatan kita kali ini, Bapak Ibu Saudara, dengan menyanyikan Kidung Jemaat 285, bait yang pertama, Tuhan kulah gembalaku, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, sumber segala berkat dan karunia, Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, sumber keselamatan sejati,
Tuhan Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, sumber kekuatan dan hikmat yang sempurna, menyertai saudara sekalian dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan saudara berkelimpahan berkat, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.